Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kucing masih menjadi salah satu hewan peliharaan paling favorit kebanyakan orang. Selain karena lucu dan bisa menjadi teman, alasan seseorang memelihara kucing karena dianggap lucu dan menggemaskan. Di dalam Islam, kucing dianggap hewan kesayangan Rasulullah SAW. Dalam perkembangan peradaban Islam di seluruh dunia, kucing adalah hewan yang dianggap sebagai teman atau sahabat manusia. Nabi juga berpesan supaya kita menyayangi kucing layaknya seperti keluarga kita sendiri. Selain menggemaskan, kucing juga dikenal hewan yang mudah jinak dan tidak berbahaya. Kebanyakan orang percaya kalau kucing melahirkan di dalam rumah merupakan pertanda baik, akan mendapatkan rezeki dan keberuntungan. Apa saja arti dari peristiwa kucing melahirkan di dalam rumah? Berikut penjelasannya. 1. Mengalami peningkatan hidup. Arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam yang pertama adalah akan mengalami peningkatan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Di mana seseorang yang memelihara kucing dan terjadi melahirkan, maka orang tersebut akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, baik dari penghasilan, pekerjaan, atau maupun yang lainnya. Maka dari itu ketika kalian telah merawat kucing di rumah dan sudah hamil, maka kalian jangan sampai mengusirnya, tetapi kalian harus memperhatikan dan membantu kucing yang sedang melahirkan supaya dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu, agar tidak terserang dengan hewan lain yang menghampiri pada kucing tersebut. 2. Mendapat kesejahteraan. Selain peningkatan hidup, arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam lainnya yaitu akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Jadi makna dari kucing yang sudah melahirkan di rumah menjadi sebuah kebahagiaan bagi semua orang yang ada di dalam rumah tersebut, bahkan pemiliknya akan selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukannya. 3. Rezeki tidak terduga. Jika kalian mempunyai induk kucing yang melahirkan di rumah, ini berarti kalian akan mendapatkan rezeki yang tanpa terduga. Namun sama seperti menurut pandangan Islam, rezeki yang dimaksud tidak berupa materi. Menurut hadis, kucing tidak najis, berbeda dengan anjing atau hewan lain seperti babi. Umat Islam bahkan diperbolehkan untuk menggunakan air bekas minum kucing untuk berwudu, karena dianggap air tersebut bersih dan suci. Berdasarkan fakta ilmiah, yang ada pada hewan kucing tersendiri terdapat otot yang memang berfungsi untuk mematikan telur bakteri. Selain itu, menurut penelitian lain, air liur kucing bersih dan membersihkan. Jarang sekali ditemukan adanya kuman pada lidah kucing. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah makhluk Allah, maka Allah akan menyayangimu serta menjagamu dari neraka pada hari kiamat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan agar menyayangi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah telah bersabda, "Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi para penghuni langit." Hadis riwayat Muslim. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang ia ikat dan tidak diberikan makan. Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah pembahasan 3 arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi dengan waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari zakat dan infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbang harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Tabassumu kali wajhi ahika laka sodaqoh." Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Berikut kisah manfaat sedekah. Seorang ibu sedang dirawat di ICU beberapa hari. Kemudian dokter berterus terang kepada anak ibu tersebut bahwa keadaan ibunya tidak ada harapan sembuh dan khawatir meninggal dunia tiba-tiba.
Pemuda itu pun bersedih meninggalkan rumah sakit dengan air mata dan muka tampak lemas mengenang sakit ibunya. Beberapa hari setelah informasi yang diberikan oleh dokter kepada pemuda tersebut, ia ingin kembali lagi ke rumah sakit. Dalam perjalanan untuk merawat ibunya, pemuda itu pun berhenti di sebuah SPBU. Ketika ia menunggu pekerja SPBU itu mengisi bensin, pemuda itu memandang seekor kucing yang memiliki beberapa anak berteduh di bawah kotak. Kucing itu kelihatan tak mampu berjalan. Dia termenung sejenak bertanya-tanya siapakah yang akan memberikan kucing itu makan dalam keadaan begitu. Lalu pemuda itu masuk ke dalam toko di area SPBU. Pemuda itu pun segera mencari makan. Lalu diberinya tuna. Dibukanya tuna itu untuk diberikan kepada kucing tadi. Lalu pemuda itu pun meneruskan perjalanannya ke rumah sakit. Tatkala masuk ke ruangan ICU, alangkah terperanjatnya ibunya tidak ada di ruangan ICU itu. Pemuda itu pun kaget sehingga terjatuhlah benda yang dipegangnya. Dia bergegas lari untuk bertanya kepada perawat yang sedang bertugas, "Di mana ibuku?" Perawat itu pun berkata, "Ibumu sudah berangsur pulih dan kami pindahkan ke kamar biasa." Pemuda itu pun terus mendapatkan ibunya, maka ia menjumpai ibunya dalam keadaan sudah sadar dari komanya. Ia bersalaman dan mencium ibunya sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" Ibunya memberitahu, ketika dalam keadaan tidak sadar di kasur, ibunya melihat kucing dan anak-anaknya menengadah ke arah langit sambil berdoa kesembuhan segera untuk ibu. Pemuda tersebut pun terkejut mendengar apa yang telah diceritakan ibunya. Maha suci Allah yang rahmatnya meliputi setiap sesuatu. Segala puji bagi Allah, sedekah melepaskan kita daripada penderitaan dengan izin Allah. Sembuhkanlah penyakitmu dengan memberikan sedekah dengan adanya. Kisah tersebut ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang diderita. Bisa dilakukan dengan berbagai cara yang baik, salah satunya yang utama adalah dengan menggunakan tibun nabawi. Namun selain itu, seseorang juga bisa berikhtiar atas penyakitnya dengan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Sahabat yang beriman, semoga dengan kisah tersebut dapat bermanfaat dan mengingatkan kita agar selalu bersedekah dengan ikhlas. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah